الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق واذكر lan nutura sira idh bawwa'na wadhkur lan nutura sira Muhammad idh bawwa'na ing dalem nalikane bawwa'na mertelaken sapa ingsun ay bayyana tegese mertelaken sapa ingsun Allah maksudnya li Ibrahim maring Nabi Ibrahim makanal baiti ing panggonan Baitullah liyabniyahu terapun yanto membangun sapa si Nabi Ibrahim hu ing bait wa kana lan ono apa si bait wa kana lan ono apa si bait iku qadrofa'a hale teman-teman ilang apa si bait zamanat tufani ing dalem zamane banjir tufan wa amarna lan perintah sapa si ingsun Allahu ing Ibrahim alla tusyrik ing yen to ora nyekotoaken sapa sira bi kalawan ingsun sayan ing suwiji-wiji wa tahhir lan nyucikaken sira Ibrahim baitia ing omah ingsun minal awthani saking pira-pira berhala lito ifina kanggo pira-pira wong kang padha tawaf kabeh wal qaimina lan pira-pira wong kang jumeneng ail mukimina tegese pira-pira kang padha netepi bihi kalawan bait waruka'i lan pira-pira wong kang ruku wasujudi lan pira-pira wong kang sujud utawi lafat ruka' wasujud man jam'u raki'in jam'i lafat raki wasajidin lan lafat sajid al-musallina tegese pira-pira kang padha salat kabeh wa adzin lan ngundang sira Ibrahim aina ditegese ngundang sira Ibrahim finnasin dalam menungso bil haji kalawan haji fanada mongko ngundang sapa Nabi Ibrahim ala jabali Abi Kubaisin ing atase gunung Abi Kubais ya ayuhan nasu eling-eling menungso
Inna rabbakum satuhune pangeran sira kabeh iku bana bangun sapa sira rabbukum bangune baitan ing bait ing omah atau ing Baitullah wa aujabalan majibaken sapa si Allah alaikum ing atase sira kabeh al hajja ing haji ilahi maring bait fa ajibu mongko nyembadanono sapa sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh wal tafata lan noleh sapa Nabi Ibrahim biwajihi kalawan wajahi Nabi Ibrahim yaminan ing dalem arah tengen wa shimalan lan kiwa wa syarqan lan arah kulon wa ghurban lan arah wa syarqan lan arah apa timur apa bahasa Jawa wa syarqan lan arah wetan wa ghurban lan arah kulon fa ajaba mongko jawab ing pengundangi Nabi Ibrahim mang sapa kuluman sapa saben-saben wong kutiba kang termesti lahu katriman apa ayah hujjah to haji sapa siman jawabe min aslabir rijal saking iga wekase wong lanang min ashabir rijali saking pira-pira iga wekase pira-pira wong lanang wa arhamil ummahati lan pira-pira telanaane pira-pira ibu jawabe piye labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik utawa jawabul amri utawi jawabe amr iku yaktuka lafat yaktuka maknane yaktuka mongko teko yaktuka mongko bakal teko atau yaktuka mongko teko sapa sinas ka ing sira rijalan hale melaku sikil ay musyatan tegese melaku sikil utawi lafat rijalan iku jamu rajilin jamak lafat rajil kako imin wa qiyamin wa rubbanan lan hale nunggang ala kulli dhamirin ing atase saben-saben unta kuru aiba irin tegese unta mahzulin kang kuru wa huwa utawi dhamir yut laku iku den ucapaken apa si lafadz dhamir ala dzakari ngatasi lanang wal untha lan wadon yaktina padha teka sapa dhamir ai dawamir tegese pira-pira dawamir pira-pira unta kuru mang hamlan karana nanggungaken alal mana ing atase makna mingkuli fajjin saking saben-saben dalan amikin kang adoh ai tarikin tegese dalan wa idin kang adoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur id bawwa'na baitan li Ibrahim makanal bait. Ingatlah atau sampaikan wahai Muhammad ketika aku menjelaskan kepada Ibrahim tentang Baitullah, tempat Baitullah. Liyabniyahu agar Nabi Ibrahim merenovasi bangunan tersebut di mana wa kana qad rafa'a zamanat tufan. Ketika itu tempat Baitullah itu
agak hilang ketika zaman tufan, banjir tufan pada zaman Nabi Nuh. Jadi Baitullah itu setelah terjadi banjir tufan, banjir sedunia, ketika Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu. Ini semua mengolok-olok termasuk istri dan keluarga-keluarganya yang tidak beriman. Ngapain buat perahu? Wong ini keadaan kemarau, lagi pula di atas gunung. Ya kalau di dekat laut buat perahu itu masuk akal. Sehingga Nabi Nuh diolok-olok waktu itu. Apa yang terjadi? Setelah selesai pembuatan perahu itu, tidak selang lama turunlah hujan yang tidak kenal henti, sehingga menenggelamkan semua rumah, bahkan gunung-gunung pun ikut tenggelam. Dan di waktu itulah perahu itu dikendarai atau ditunggangi atau juga dikendarai oleh mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan putranya sendiri Kan'an tidak mau diajak untuk ikut. Ikutlah semua orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada nabinya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Lah banjir ini yang kemudian juga mempengaruhi keberadaan tempat Baitullah. Walaupun banjir tufan di sekitar Baitullah ini tidak mengenai, tapi mungkin karena terlalu lama dan juga karena banjir yang begitu besar, sehingga juga membuat kabur tempat itu. Karena memang ada di lembah, di bawah kaki gunung, sehingga agak ketutupan. Lah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah diberitahunya tempat Baitullah itu. Bahkan ketika itu Nabi Ibrahim belum tahu di mana tempat dan arahnya. Maka oleh Allah diberi petunjuk harus mengikuti arah awan waktu itu. Jadi Nabi Ibrahim untuk mencari Baitullah itu belum tahu di mana tempatnya. Maka diberi petunjuk dengan suatu petunjuk Allah, yaitu menggunakan awan. Kalau sekarang kan ada Google Map. Ada Google Map, kita tekan pakai HP sudah nyampe, ada petunjuk seperti itu. Kalau dulu di zaman Nabi Ibrahim, apa? Nggak ada Google Map, nggak ada apa. Maka dari itu Allah memberi petunjuk melalui bayangan awan itu, dan disuruh mengikuti bayangan awan itu. Kemudian sampailah pada tempat di mana Baitullah itu berada. Ya tempat sekarang itu. Tujuannya adalah liyabniyahu, agar Nabi Ibrahim membangun kembali atau merenovasi bangunan itu. Wa kana qad rafa'a zamanat tufan. Ketika banjir tufan yang saya terangkan tadi, ini juga membuat terhalang sehingga tidak kelihatan. Padahal Baitullah itu merupakan rumah kali pertama dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya di bumi ini. Makanya dikatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Kali pertama dibangun bait, yaitu Baitullah, ketika malaikat diperintah oleh Allah untuk turun ke bumi demi untuk
menerima amanat baru bagi malaikat-malaikat yang dari surga untuk kemudian diberi tugas di bumi. Itu pun kebiasaan malaikat Allah yaitu bertawaf di Baitul Ma'mur di langit 7. Lah kebiasaan tawaf di Baitul Ma'mur inilah yang kemudian malaikat minta agar dibangunkan pula Baitullah yang di bumi, sekira ini bisa ditempati bertawaf oleh malaikat Allah. Itulah. Kemudian baru setelah 2000 tahun berikutnya Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Jadi disebutkan dalam kitab Sawi itu antara Baitullah dengan Nabi Adam diturunkan ke bumi ini selisih 2000 tahun. Lah Nabi Adam memang melakukan haji dari Hindia. Jadi haji atau bertawaf di Baitullah itu sudah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Apalagi malaikat Allah. Ketika Allah turunkan malaikat untuk menjadi petugas tertentu di bumi ini. Lah, itulah kali pertama dibangunnya bait di atas bumi ini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Yaitu di Mekah itu. Lah setelah banjir tufan kemudian Baitullah inilah sepertinya kabur, dan manusia di zaman itu dibayangkan zaman Nabi Nuh sudah tinggal beberapa orang saja. Lagi pula kondisinya karena banjir tufan sehingga agak hilang dari peredaran dan juga tempatnya pun mulai tertutup. Walaupun di pas Baitullahnya ini tidak kena apa-apa. Lah, ini kemudian Allah jelaskan. Allah berikan penjelasan, Allah beri petunjuk kepada Nabi Ibrahim untuk membangun dan merenovasi kembali tempat itu. Dan Allah sampaikan kepada Nabi Ibrahim dan Allah firmankan alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Hendaknya jangan sampai menyekutukanku dengan sesuatu apapun, dan sucikan rumahku itu yaitu Baitullah dari berhala-berhala dan juga apa yang merupakan sesembahan-sesembahan selain Allah, karena harus semuanya tidak disekutukan dengan Allah. Untuk mereka, bagi mereka-mereka yang mutawaf dan orang-orang yang mukim dan orang-orang yang rukuk serta sujud, yaitu al-musallin. Makanya ruka'is sujud ini yang dimaksud ada al-musallin. Lafaz ruka' dan sujud itu adalah jamak dari roki'in dan sajidin. Selanjutnya adalah wa'addin ainadi finnas bil haji. Setelah merenovasi, membangun Baitullah itu selesai, dan tentunya dibantu oleh putranya Nabi Ismail. Bahkan ada alat yang paling canggih waktu itu yang sekarang dikenal dengan Maqam Ibrahim. Kalau sekarang orang membangun itu kan masih pakai scaffolding atau steger itu ya, naiknya pakai itu. Itu enggak. Di zaman Nabi Ibrahim ada yang namanya Maqam Ibrahim. Kalau kalian lihat nanti, mudah-mudahan semuanya nyampe ke Mekah. Di Baitullah itu di
sebelah timur Baitullah itu ada Maqam Ibrahim namanya. Bukan makom itu makbaroh, bukan. Tapi makom Ibrahim itu adalah ada batu di situ yang ada bekas kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada bekas kaki di situ. Dan disitulah yang merupakan alat bantu Nabi Ibrahim jika mau masang bangunan, sesuatu yang melengkapi pembangunan itu naik ke atas. Itu akan naik sendiri ke atas. Ketika diperlukan turun, ya turun. Itulah yang disebut Maqam Ibrahim. Makanya sekarang ditaruh di sebelah timurnya itu. Ini luar biasa. Maqam Ibrahim. Sunat sholat di situ dan tempat istijabah. Khalfal maqam. Jadi di belakang maqam itu kalau berdoa di situ istijabah. Itu alat paling canggih sepanjang masa. Nggak ada yang secanggih itu. Wong hanya batu tapi bisa naik, bisa turun. Gitu. Setelah selesai membangun atau merenovasi Baitullah itu, Nabi Ibrahim kemudian membuat tanda di arah tenggaranya di situ dengan Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad itu merupakan batu dari surga Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Hajar Aswad itu putih. Tapi karena banyaknya dosa, para manusia yang ada ini semakin dosa 1.1 terus hitam sampai sekarang sangat hitam. Makanya disebut Hajar Aswad. Dan ini sebagai tanda orang memulai tawaf. Dan ini lurus juga dengan Bukit Sofa. Nantilah kalian akan tahu kalau sudah sampai ke Mekah. Mudah-mudahan semuanya sampai bisa melakukan ibadah haji dan umroh. Amin Allahumma. Setelah selesai itu, Nabi Ibrahim naik ke gunung Abi Qubais atau Jabal Abi Qubais. Setelah naik ke sana, dan ini perintah Allah, wa'adzin, undanglah wahai Ibrahim finnasi, manusia itu bil haji, diundang dengan pelaksanaan haji. Itu setelah selesai, Allah perintahkan untuk mengundang manusia yang ada ini, bahkan yang belum ada waktu itu diundang. Dan Nabi Ibrahim naik ke gunung Qubais, Abi Qubais atau Jabal Abi Qubais. Apa undangan Nabi Ibrahim? Undangan Nabi Ibrahim bagaimana? Atau lafadznya atau kalimatnya? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian, bana baitan, telah membangun Baitullah. Wa aujaba alaikumul hajja ilaih. Allah mewajibkan kepada kalian untuk haji ke Baitullah itu. Fa'ajibu rabbakum, ayolah ijabai atau jawablah apa yang menjadi undangan Tuhanmu inilah yang melalui Nabi Ibrahim. Lalu wal tafata biwajhi yaminan wa shimalan syarqan wa gharban. Setelah membaca itu atau memanggil undangan, wahai sekalian manusia, Allah telah membangun Baitullah dan mewajibkan kalian untuk haji. Ayo jawab panggilan atau undangan Tuhanmu itu. Dan menoleh ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat. Berarti diundanglah semua manusia yang ada waktu itu, dan manusia yang belum lahir waktu itu sudah diundang oleh Nabi Ibrahim untuk ke haji, untuk melakukan ibadah haji. Fa'ajabahu kullu man kutibalahu ayyahujja min aslabir rijal warhamil ummahat labbaik Allahumma labbaik. Nah, setelah Nabi Ibrahim mengundang itu, maka menjawablah setiap orang yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan haji ke Baitullah. Walaupun masih ada di tulang
punggung seorang laki-laki ataupun masih di rahim seorang perempuan. Jadi yang masih belum lahir sekalipun ini sudah menjawab. Jawabannya bagaimana? Labbaik Allahumma labbaik. Menjawabnya seperti itu. Makanya ketika orang ke Mekah, ini dianjurkan untuk banyak baca talbiyah. Karena hakikatnya mereka itu hanya menghadiri undangan Allah. Makanya orang yang haji dan umrah itu disebut duyufur rahman. Tamu-tamu Allah. Makanya orang yang ditakdir haji itu berarti tamu kemuliaan dan tamu undangan Allah. Karena Allah yang mengundangnya melalui Nabi Ibrahim. Lah, yang dulunya ketika Nabi Ibrahim mengundangnya, orang yang dipastikan atau yang ditakdir akan haji pasti menjawab. Jawabnya labbaik Allahumma labbaik. Pasti begitu. Lah, apakah kalian dulu pernah menjawabnya? Nah, inilah pertanyaannya itu. Kalau yang sudah haji berarti itu sudah pernah menjawab. Bahkan dikatakan di sini faman labba marrotan hajja marrotan. Barang siapa yang menjawab dengan labbaik Allahumma labbaik dengan undangan Nabi Ibrahim itu menjawabnya satu kali, hajja marrotan. Insyaallah dia akan haji satu kali. Wa man labba marrotan hajja marrotan. Kalau dia dulu menjawabnya dua kali, insyaallah dia akan haji dua kali. Wa man labba aktsaro. Kalau haji menjawab talbiyah itu dengan lebih dari satu dan dua kali, maka hajja bi qadri talbiyatih, maka dia akan haji, akan berhaji ke Baitullah sesuai dengan kadar dulu berapa dia menjawab talbiyah itu. Nah, tergantung. Kalian mudah-mudahan menjawab sampai minimal 40 kali. Amin Allahumma amin. Berarti kalau pernah menjawabnya 40 kali, insya Allah kalian akan haji ke Baitullah selama sebanyak 40 kali. Nah, itulah bergantung. Dulu jawab enggak, atau kamu ketika diundang oleh Nabi Ibrahim tidur? Ya enggak jawab. Kalau enggak jawab ya enggak punya bagian akan haji ke Baitullah. Mudah-mudahan punya bagian atau punya takdir untuk haji ke Baitullah tidak hanya satu kali, bahkan berpuluh-puluh kali. Amin Allahumma amin. Tergantung dulu. Lah, setelah Nabi Ibrahim muadzin finnasi bil haji, amar atau perintah itu ada jawabnya. Wa jawabul amri, jawabnya amar itu ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Maka datanglah, maka akan datang kepadamu atau memenuhi panggilanmu, yaitu panggilan Allah yang melalui Nabi Ibrahim. Rijalan, ada yang pakai jalan kaki, mereka hanya melakukan haji dengan jalan kaki. Ay musyatan, yaitu jalan kaki. Atau ada warubanan ala kulli dhamirin. Ada juga yang ke Mekah atau haji itu dengan mengendarai unta yang kurus. Artinya kenapa? Dari jauhnya, sehingga unta itu sangat kurus. Berangkatnya sih gemuk, tapi karena terlalu jauh pakai unta, ya lama-lama juga kurus. Aiba'irin mahzulin, yaitu unta yang kurus dari jauhnya. Jadi akan datang dari semua penjuru nanti, yatina min kulli fajjin amik, yaitu datang dari semua penjuru walaupun dari jauh, yaitu dari perjalanan yang cukup jauh. Min kulli fajjin amik, dari segala penjuru yang jauh. Jadi jalan atau penjuru-penjuru di dunia ini semuanya datang haji, melaksanakan haji atas memenuhi panggilan Allah yang telah diundang melalui Nabi Ibrahim alaihissalam.
itulah. Dengan ini dikatakan bahwa akhadha Syafi'i min hadal hadis. Ini ada hadis anna lahu bi kulli khatwatin sab'ami'ati hasanah min hasanatil muhrim. Ringkasnya adalah bahwa atas undangan Nabi Ibrahim lah yang diperintahkan oleh Allah, semua manusia yang pernah menjawabnya dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik itu akan haji ke Baitullah sesuai dulu berapa kali dia menjawab undangan Nabi Ibrahim. Dari semua penjuru dunia. Makanya pakai pesawat dari jauhnya. Ini andai kata pakai unta ya sampai kurus dari jauhnya. Gitu. Kenapa menggunakan ala kulli dhamirin ay ba'irin mahzulin? Karena dari jauhnya. Artinya undangan itu akan tersampaikan. Undangan itu tersampaikan ke semua penjuru dunia. Sejauh-jauhnya itu sampai undangan itu. Walaupun hanya Nabi Ibrahim mengundang dari atas gunung Abi Qubais. Karena ini bukan undangan biasa, tapi perintah Allah. Dan yang menjawab bukan hanya manusia yang ada. Bahkan manusia yang belum ada sekalipun, ia akan menjawabnya jika punya bagian, punya takdir haji ke Baitullah. Inilah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jalan kaki itu lebih afdol. Menurut Imam Syafi'i, menjalan kaki itu lebih afdol ketika melakukan haji. Ya yang dekat lah. Kalau dari Indonesia mau jalan kaki gimana? Wa qala Malikun, Imam Malik mengatakan ar-rukuf afdol. Ar-rukub afdalu. Jadi menaiki kendaraan justru lebih baik, lebih afdol. Terus wali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja rakiban, karena Nabi haji itu pakai kendaraan unta. Walau kana al-masyu afdala la fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Imam siapa? Imam Malik. Karena Nabi haji itu menggunakan apa? Menggunakan kendaraan, yaitu menaiki onta. Berarti ini yang afdol menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i enggak, yang lebih afdol haji itu pakai jalan kaki. Ya mun dari Indonesia sedeng. Lah, itulah yang terkait dengan ayat tadi. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah haji ke Baitullah, memenuhi undangan Allah. Makanya orang haji disebut duyufur rahmah. Ketika nyampe sana, setelah kita berpakaian ihram, sunat memperbanyak bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik,
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mudah-mudahan kalian ditakdir berkali-kali, marrotan ba'da marrat, sampai ke Mekah melakukan ibadah haji. Amin Allahumma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana bidinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana wa hasil maqasidana waqdi jami' hajatina wa tammim amalana washmir ardana wassahih ajsadana wa nawwir qulubana fa'barik bi ulumina bi barakatil Fatiha. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma shalli 'ala